Makanya bilang sorry, that is not our culture. Itu sangat jelas sekali. Ya, saudara bayangin, ya nggak seperti itu ya. Nah, kemudian saudara lihat zaman itu basilika mewah, dibuat liturgi mewah. Memang kemanusiaan Kristus dan ketuhanan Kristus nggak disangkal, tapi tidak diekspos. Zaman sekarang saudara lihat, ini hampir sama kan? Ini model gereja kayak gini, Mas. Ini kalau dalam zaman dulu kan mewahnya nggak begitu. Zaman dulu kan ini namanya mewah. Zaman sekarang mewahnya beda. Saudara kalau karpetnya yang nggak harga 1 miliar nggak akan dibeli. Saudara kalau nggak pakai LED, harga gerejanya saja ngeri ya, saudara. Saya bayangin seluruh Jakarta kalau gedung gerejanya isinya dijual, ya. Dan untuk pekerjaan misi, untuk kasih makan orang-orang miskin, untuk pekerjaan misi penginjilan, itu selesai dalam 5 tahun untuk Indonesia dimenangkan konversi jadi Kristen. Nggak nyampe 5 tahun. Masalahnya sekarang semua di Indonesia berlomba-lomba beli jet. Bangga kalau dinubuatin sama Nabi, oh pendeta ini dinubuatin nanti punya jet pribadi. Oh pendeta ini dinubuat. Saya bingung. Alasannya karena Yesus nggak naik keledai. Ya, sorry, kebalik ya. Yesus kan naik keledai, kita kok naik jet. Nah, paradigma misi Katolik Roma juga mengalami perubahan lagi. Kalau dulu mereka dengan liturgi di Roma, sekarang pakai simbol-simbol. Makanya beda-beda. Kenapa? Intinya adalah aktualisasi diri. Ya, lihat aktualisasi diri. Dan mereka kalau tadi masih bagus ya, Yohanes 3 ayat 16, kalau ini Lukas 14 ayat 23, paksa orang-orang masuk. Paradigma misinya paksa orang-orang masuk. Makanya orang yang tidak menjadi Katolik sesat dihantam sama mereka. Makanya waktu Bizantin diserang sama Islam, didiemin biar hancur sama sekali, biar mati sisan. Iya kan? Makanya akhirnya Bizantin jatuh ke tangan Islam. Coba kalau waktu itu Roma datang, iya kan? Nggak akan jatuh. Baik, mengenai pola pemuritan bagaimana, Pastor? Nah, pola pemuritan di zaman ini sudah nggak ada. Pola pemuritan mereka di dalam seminari-seminari, dalam biara-biara. Nah, itulah yang kemudian semakin menjauhkan mereka dari realitas. Mereka hidup benar-benar di dalam konsep kenegaraan dan konsep tentang negara Tuhan. Ya, sama seperti orang Islam ya. Jadi apa bedanya sama orang Islam? Nggak ada, sama persis. Zaman ini sama persis. Dan ini makin jauh, saudara, ini makin jauh ya, dari mulai Bizantin udah meleset. Lihat jubah-jubahnya serem-serem begini. Yesus nggak pernah pakai baju begituan, ya kan? Apalagi nih gereja timur. Nggak pernah pakai. Mereka mentoringnya mereka itu mentoring yang sangat eksklusif sekali. Ya, eksklusif mentoringnya. Jadi orang kaya atau orang ya punya guru yang bagus. Kalau orang yang nggak kaya nggak punya guru. Ya sama zaman Paulus. Kalau orang yang bagus ya gurunya Gamaliel. Kalau orang yang nggak bagus ya gurunya orang lain. Ya kan, tergantung dia wani piro. Nah, kemudian mulai si Martin Luther ini nakal kan, dia lihat nggak bener nih. Nah, makanya dihantam lagi sama Martin Luther. Dia bikin dalil-dalilnya Martin Luther 90 berapa itu ya, Martin Luther itu. Pembenaran oleh iman dan segala macam. Tetapi akhirnya Martin Luther pun terjebak loh ya. Karena tanpa uang, tanpa didukung oleh negara, Martin Luther kan waktu itu buronan kan. Sehingga dia mau nggak mau harus kompromi dengan kerajaan yang melindunginya, di Jerman kan. Makanya akhirnya stop. Gerakan Martin Luther itu stop di sana. Ketika Augustinus membangkitkan teologi Paulus jabat ke-5, Luther membangkitkan teologi Paulus jabat ke-16. Berusaha balik ya, waktu itu artinya mencoba balik. Tapi akhirnya dengan adanya mulai baik lagi para usia itu, Yesus Martin diramalkan zaman itu kan tahun 670 sudah Yesus datang lagi, tapi nggak datang ya. Akhirnya mulai kendor lagi, apalagi dengan kemudian munculnya Calvin tadinya menguatkan ya, tapi akhirnya Calvin juga menjadi salah satu
dengan predestinasinya akhirnya mulai stop, nggak penginjilan lagi, karena orang kan harusnya sudah diselamatkan toh kalau predestinasi. Ngapain kita beritakan Injil lagi? Makanya orang-orang reform di sini nggak turun ke jalan penginjilan, ya. Terus dibaptis, saya kaget. Kenapa harus dibaptis? Mereka bilang. Jadi mereka sudah jauh sekali, ya. Makin lama makin jauh, ya. Mereka juga mempersiapkan. Mereka percaya bahwa Katolik akan hancur. Jadi mereka semua misinya itu mulai kolonialisme. Coba saudara lihat. Mereka sudah, kalau yang namanya misi, menjadikan namanya misi itu berarti saudara menjadikan mereka budaya semua kita, bangsa. gitu loh. Ya. Iya, menjadikan semua bangsa budaya kita. Ini mulai dari zaman mereka, mulai zaman ini kan, mulai zaman Jadi gini ya, banyak orang kolonialisme. merasa memegang amanat agung utama gereja, tugas utamanya adalah Matius 28:19, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tetapi ternyata malah kolonialisme. Begitu maksudnya. Iya, itulah faktanya yang terjadi. Nah, idealnya bagaimana? Idealnya bagaimana? Idealnya benar-benar jadikan semua bangsa muridku itu bukan dengan membawa budaya kita, bukan memaksakan orang untuk menjadi agama Kristen. Nah, karena sekarang Yesus bilang I am the way loh. Kita kasih tahu jalannya dia loh, bukan agama. I'm sorry. Tapi sekarang ada kegerakan yang kembali kepada akar Ibrani. Pada akhirnya jadi Yahudi, tambah jauh lagi daripada Yahudi. Terutama yang menekankan kata Yahweh, kemudian sahabat fellowship dan lain-lain. Menurut Anda gimana? Apakah itulah saya makanya mereka akhirnya kembali ke tradisi yang ditulis yang Markus 7:8. Kenapa kamu lebih taat kepada tradisi daripada kepada perintah Tuhan? Daripada entolen, tauteo. Mereka lebih percaya dengan paradosin, tradisi. Akar Ibrani, tradisi Ibrani. Mereka lupa orang Yahudi ini yang nyalipin Yesus. Gitu? Loh, mereka bangga kalau jadi Yahudi. Mereka lupa orang Yahudi gara-gara mereka akar Ibrani ini. Mereka menyalipkan Yesus. Iya, tapi kan mereka punya dasar bahwa ya akarnya dari sana, jadi harus kembali ke sana gitu. Tetapi oke, itu betul, tetapi sampai sebatasannya di mana gitu loh. Halo. Itulah sebabnya gereja Katolik dulu melarang semua peringatan Yahudi, semua kalendernya Yesus itu diganti semua karena mereka menghindari Yahudisasi Roma kan, itu kan bekas jajahannya. Makanya semua kalendernya Yesus diganti semua. Jadi Yesusnya sudah nggak menggenapi lagi. Jadi kita bukan balik ke akar Yahudi, tapi kita bukan kembali ke budayanya gitu. Tapi ke Tauratnya. Nah, sekarang ada lagi di Eropa saya ketemu. Mereka melakukan Taurat, orang gereja Kristen karismatik. Mereka tidak sok Yahweh-Yahwehan. Tapi mereka masih melakukan hukum Taurat. Rata-rata orang karismatik, contoh di Belanda ya, saya ketemu, semua orang karismatik yang saya temuin nggak makan babi. Saya bilang, waduh rugi amat kamu nggak makan babi itu enak sekali. Saya juga nggak makan babi, tapi satenya, Pak. Tuh, satenya ya. Gereja apapun, poin akhirnya adalah harus amanat agung. Matius 28:19-20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, baru diajar. Apakah dengan demikian perlu ada baptis ulang? Bolehkah dibaptis 2 kali? Nah, ini pertanyaan klasik sebetulnya dari yang percik yang menolak dengan selam. Biasanya begitu. Jawaban Anda bagaimana? Apologetikanya gimana? Nah, sama saja tadi balik lagi. Itu namanya ritual kan. Nah, jadi kan sedang ritual lagi kan, tradisi kan. Padahal Yesus itu tidak memasarkan percik dengan Islamnya loh. Faktanya adalah begini. Faktanya adalah di zaman Taurat, zaman Perjanjian Lama, mereka dibaptisnya bukan di selam loh, tapi digerujuk pakai air kan.
Digerucuk pakai air atau digerucuk pakai minyak, diguyur. Ya kan, kalau itu Daud pakai minyak dari tanduk. Tetapi beberapa yang lain kalau aslinya di imamat, digerucuknya pakai apa tadi, air, ya kan? Nah, adapun kejadian seperti yang Paulus bilang, orang Israel melewati Laut Merah itu, menyeberangi Laut Merah terbaptisan, kemudian Naaman juga menyelam 7 kali. Namun itu tidak secara kalau orang Israel lewat lampu merah kan mereka nggak berenang toh, dia jalan melewati tempat yang kering kan. Nah kemudian ada lagi, artinya baptis kan baptis. Nah kalau saudara lihat waktu Yesus berapologetik dengan orang Farisi, kenapa murid-muridmu nggak cuci tangan? Kata cuci tangan itu dari kata baptisol. Iya. Ya. Pendeta Protestan kemarin waktu kita baptis, kita di gereja Protestan ini mereka membaptis selam yang pertama. Dia ngotot, baptis memang artinya selam, tapi kita itu zaman kuno enggak, karena memang baptis sendiri artinya bukan selam, tapi mandi. Saya lebih tepatnya katanya mandi, makanya kata di bahasa Indonesia dipermandikan itu lebih tepat ya, karena baptis itu artinya mandi, sebetulnya itu artinya mandi bukan diselam. Iya, itu lebih tepat. Karena baptis itu artinya cuci, membersihkan diri. Sebetulnya mencuci tangan, membersihkan diri. Nah, pertanyaan krusialnya sekarang, perlukah baptis ulang? Kalau dulu dia nggak punya iman, ya dibaptis ulang. Oke, kan itu baptisan boleh setiap tahun toh. Gitu. Kalau zaman dulu orang Yahudi kan baptisnya setiap tahun toh, Yom Kippur dibaptis ulang, Yom Kippur dibaptis ulang setiap tahun. Memang itu akan terjadi pro kontra gitu kan. Iya, kalau saran saya ya jangan tiap tahun dibaptis. Sekali dong. Terutama kalau berangkat ke Israel baptis. Gitu. Oh, itu apalagi. Makanya saya bilang tuh kan. Jadi sekarang yang sudah dibaptis terus pergi ke Israel baptis lagi, masih berani bantah kalau Anda sedang melakukan tradisi. Tapi ya bagi saya sekedar untuk pengalaman ya di sini Yesus dibaptis, saya pengen merasakan ya oke aja lah. Nah, iya. Oke. Wisata atau bisnis agama. Itu dia.